the logo. Their coordinates in the middle of Manhattan. Are you in? Pada malam itu, Sonya ingin meminta kepada Henry hak pengasuhan Claire anak mereka. Tetapi Henry meminta waktu untuk membicarakannya karena dia sedang diberi tenggat waktu oleh majikannya untuk merancang permainan selanjutnya. 1 jam kemudian, ketika Sonya selesai berenang, dia menenangkan diri di ruangan sauna. Beberapa menit kemudian, pintu terkunci dari luar, dan dia pun menyadari bahwa ternyata Henry menciptakan permainan untuk dirinya. Berpacu dengan panasnya ruangan, kulitnya semakin terluka. Dia berusaha untuk memecahkan teka-tekinya. Sayangnya, Sonya terlambat, sehingga dia pun tewas. 6 bulan setelah kejadian mengerikan di gedung tua yang penuh jebakan maut, Sue bertekad untuk membongkar sindikat Minos yang merupakan dalang di balik permainan mematikan tersebut, yang perancangnya adalah Henry. Dia kemudian mengajak sahabat baiknya, Ben, untuk membantunya. Awalnya, Ben meminta Zoe untuk mengurungkan niatnya, karena baginya bisa lolos dari permainan tersebut adalah sebuah keberuntungan, dan mereka bisa melanjutkan hidup tanpa mengingat lagi kejadian tersebut. Sayangnya, Zoe tetap bertekad untuk membongkar kejahatan Minos dan membeberkannya pada pihak kepolisian. Maka, berangkatlah mereka ke Manhattan. Awalnya mereka ingin menggunakan pesawat, namun sesaat sebelum boarding, Sue yang menderita aerofobia mengurungkan niatnya dan memilih untuk mengendarai mobil. Fobia yang dialami Zoe ternyata membawa keuntungan karena sebenarnya pesawat yang hendak mereka tumpangi sudah diset supaya mengalami kecelakaan. Mereka pun memutuskan untuk menyewa sebuah mobil. Zoe mendapat petunjuk tentang perusahaan bernama Minos yang terletak di tengah kota Manhattan, New York. Begitu sampai di Manhattan, mereka masuk ke dalam sebuah gedung tua yang letak koordinatnya cocok dengan hasil temuan Zoe. Sayangnya, nihil. Tidak terlihat ada aktivitas apapun. Saat mereka hendak memeriksa gedung, seorang gelandangan mendekati mereka dan menjabret kalung milik Zoe. Akhirnya, mereka berdua mengejar pencuri tersebut hingga masuk ke dalam stasiun subway. Si gelandangan ternyata sengaja berlari ke dalam kereta untuk menjebak mereka berdua. Di dalam kereta ada 4 orang lainnya yang bersama Zoe dan Ben. Selang beberapa menit, tidak ada rasa curiga sampai Zoe merasa ada yang aneh. Dia seperti mendengar suara yang mencurigakan. Begitu ia melihat gerbong di depannya, tiba-tiba gerbong tersebut terlepas dan membuat gerbong mereka terpisah dan masuk jalur lain yang membawa mereka semua ke lorong kereta tua berjarak mil-mil jauhnya. Begitu kereta berhenti setelah menabrak pegas penyelamatan di ujung jalur, hal aneh kembali terjadi. Baik pintu dan jendela kereta tidak bisa dibuka atau bahkan dipecahkan. Selain Sue dan Ben, 4 orang yang sama bingungnya dengan mereka adalah Brianna, Theo, Rachel, dan Nathan. Keenam orang itu mulai mencari cara untuk keluar dari sana, sampai kemudian mereka mendengar sebuah perintah melalui pengeras suara. Ben kemudian mencurigai itu adalah Minos. Dengar hal itu, mereka pun kaget, karena ternyata mereka pernah menjadi bagian dari permainan tersebut. Beruntungnya mereka masih selamat, walaupun beberapa dari mereka sempat mengalami luka berat dan pengalaman traumatis. Dan sepertinya mereka berenam sengaja dijebak dan dikumpulkan dalam satu gerbong kereta yang sama. Permainan maut pun kembali dimulai. Mau tidak mau, mereka harus mengikuti jalan main permainan tersebut atau mati sia-sia. Mereka harus memecahkan setiap petunjuk yang diberikan layaknya teka-teki dan harus tepat waktu. Langkah pertama, mereka harus bergegas mencari paket yang hilang sebagaimana perintah melalui pengeras suara. Di dalam tas itu, mereka menemukan sebuah handuk dan gagang pintu. Brianna kemudian menemukan lubang sirkulasi yang terkunci. Theo tanpa berpikir panjang berusaha membuka pintu kereta dengan gagang pintu tersebut. Ternyata pintu itu dialiri listrik. Tapi dia tidak putus asa. Dia berusaha lagi dan ternyata berhasil. Permainan pertama. Mereka harus memasukkan 9 buah token yang tersebar di mana-mana dengan clue-nya adalah mencari huruf yang hilang dalam kalimat iklan. Zoe menyadari bahwa token-token itu ada di balik setiap gantungan tangan. Namun, gantungan tersebut juga dialiri listrik. Brianna menemukan karet sebagai isolator. Mereka pun terus mencari 9 token tersebut dan berpacu dengan waktu. Sayangnya, Theo tersengat listrik dan tewas.
Setelah hampir tewas disengat listrik, 5 orang pun lolos ke permainan selanjutnya. Mereka berlima kini berada di sebuah tempat besar yang berupa bank. Tempat yang telah disetting dengan laser mematikan yang bisa muncul kapan saja. Permainan kedua, mereka harus keluar dari ruangan tersebut sebelum pintu tertutup dengan melewati ubin yang tepat, sehingga cahaya laser tidak akan membunuh mereka. Langkah pertama yang harus mereka lakukan adalah menemukan kunci-kunci yang tersembunyi dalam permen lollipop untuk membuka loker yang tepat. Nathan berusaha membantu, tapi akibat kenekatannya kepalanya terbentur dan pingsan. Brianna kemudian menemukan plastik transparansi sebagai map untuk mereka bisa keluar dari ruangan tersebut. Sui kemudian membantu mereka dan menjadi orang terakhir yang meninggalkan ruangan tersebut dan berpacu dengan sinar laser serta pintu yang perlahan mulai tertutup. Ruangan selanjutnya adalah sebuah pantai lengkap dengan gubuk, mercusuar, dan referensi tentang Sonya yang adalah ibu dari Claire. Permainan ketiga, mereka harus mencari jalan keluar sebelum ruangan hancur atau mereka mati terhisap pasir. Saat mereka berlima mulai mencari tahu teka-teki apa yang ada di sana, beberapa barang mulai terhisap pasir. Ketika teman-teman lain berusaha menyelamatkan Ben yang juga terhisap oleh pasir, Rachel ternyata mengalami hal yang sama. Namun, Nathan terpaksa harus kehilangan nyawanya ketika berusaha menyelamatkan Rachel. Saat Sui mampu memecahkan teka-teki, dia kemudian menemukan rute alternatif untuk keluar dari ruangan tersebut. Saat yang bersamaan, Brianna dan Rachel menemukan pintu yang lainnya di dalam lemari es. Mereka bingung harus memilih jalan yang mana. Namun akhirnya Ben dan Rachel memilih ikut bersama Zoe, dan Brianna dengan terpaksa memilih jalan dalam lemari es. Namun sayangnya, Ben kemudian jatuh dari tangga mercusuar dan terhisap oleh pasir hingga dia pun lenyap. Atas kejadian itu, Sui menyesal karena dia harus kehilangan sahabat baiknya. Dia berpikir seharusnya dia tidak mengajak Ben untuk membongkar sindikat Minos. Namun, Rachel terus menghiburnya. Berikutnya, mereka menemukan sebuah tempat terbuka dan Rachel mengira mereka berhasil keluar dari permainan Minos. Sampai mereka bertemu Brianna yang sedang panik dan memberitahu mereka bahwa hujan asam secara berkala disemprotkan ke dalam ruangan tersebut. Ternyata mereka masuk ke permainan keempat. Permainan di mana mereka harus memecahkan teka-teki di ruangan tersebut untuk dapat masuk ke dalam taksi. Namun mereka harus menghindar dari hujan asam jika tidak ingin mati terbunuh. Dari clue yang ada, Brianna kemudian mendapatkan sebuah kunci untuk dapat membuka pintu toko agar mereka bisa berlindung dari hujan asam. Tapi lagi-lagi itu tipuan dan mereka hampir saja mati terkena hujan asam. Setelah hujan berhenti, mereka pun kembali memecahkan clue-nya, yaitu mereka harus menjawab telepon yang ada dalam box terkunci. Kunci akan terbuka jika disiram dengan hujan asam. Mereka bertiga mencari bahan plastik yang mengandung polimetilpentana yang tidak akan meleleh ketika menampung hujan asam. Akhirnya mereka pun berhasil. Sayangnya, karena ruangan telepon umum tidak cukup untuk 3 orang, Sui pun mengalah berada di luar dengan bantuan sebuah payung dari Rachel. Setelah itu, mereka harus menjawab telepon pada dering ketiga. Dan berhasil. Pintu taksi pun terbuka. Dengan segera Zoe masuk ke dalamnya. Ketika Brianna dan Rachel hendak menyusul, tiba-tiba pintu taksi tertutup dan terkunci dengan sendirinya. Mereka telah berusaha semampunya. Sayangnya, Rachel dan Brianna harus pasrah dan mereka pun tewas tersiram hujan asam. Ketika terbangun, Sui sudah berada di ruangan lain, tepatnya di dalam kamar Claire. Ternyata pada stage selanjutnya, Claire berhasil menyabotase sistem permainan ayahnya sehingga Sui bisa berada di kamarnya. Setelah kematian ibunya, Claire dikurung oleh ayahnya di dalam kamar. Dia tidak bisa keluar tanpa memecahkan teka-teki yang ada di depannya. Dan hanya Sui orang yang cerdas yang bisa memecahkan teka-teki tersebut. Sui kemudian menyadari bahwa Claire yang merancang permainan tersebut dan menuduhnya telah membunuh Ben. Tetapi Claire menjelaskan bahwa Ben masih hidup. Ben bisa keluar dari tempat itu asalkan Sui membantunya untuk memecahkan teka-teki tersebut. Namun, sayangnya Ben ditemukan oleh anak buah ayahnya dan memindahkannya di ruangan sauna di mana Sonya ibunya dibunuh. Dengan kepintaran yang dimilikinya, Sui pun dapat memecahkan teka-teki yang sangat sulit. Dan Claire pun berhasil keluar dari kamarnya. Tiba-tiba Henry muncul.
Namun dia kemudian ditembak oleh pengawalnya sendiri yang memihak Claire. Dan Claire pun mengurung ayahnya di ruangan tersebut. Claire dengan segera membatalkan sistem di ruangan sauna dan berhasil menyelamatkan Ben. Dia pun memberikan kunci mobil kepada Zoe untuk dapat menolong Ben. Dan Claire akan melaporkan ayahnya sendiri kepada polisi. Zoe akhirnya berhasil bertemu dengan Ben yang sedang terluka. Dan Ben pun berhasil menemukan kembali kalung Zoe yang dicuri. Sedangkan Claire membuat perhitungan dengan ayahnya. Sekian lama, Claire menyimpan kemarahan terhadap ayah dan ibunya. Dia kecewa karena keduanya tidak memperhatikan serta menjadi orang tua yang baik baginya. Dengan kepintaran yang dia miliki, ternyata dialah yang membuat permainan untuk ibunya. Dengan kata lain, dia sendiri yang membunuh ibunya di ruangan sauna. Dan semua itu dia lakukan untuk mendapatkan perhatian dan juga simpati dari ayahnya. Ternyata semua permainan yang dibuat Henry ayahnya adalah hasil rancangan Claire. Tetapi Henry tidak pernah mengakuinya, sehingga Claire kecewa karena merasa ayahnya tidak menghargai, justru mencuri semua ide-idenya. Henry memohon padanya. Sayangnya, Claire kemudian membunuh ayahnya sendiri.